diri saya dulu, kemudian saya mulai membuat training ini untuk publik 2000 sampai hari ini, dan saya bertemu orang-orang yang luar biasa ya, yang dia sebenarnya orangnya semua luar biasa, hanya dibelenggu oleh hal-hal yang harus saya dobrak aja, dan selflessness ini seperti menggunting dobrakan-dobrakan itu, kemudian dia melompat jadi seorang yang dahsyat. Saya bertemu seorang alumni yang dia sudah menikah 10 tahun, nggak punya keturunan. Nah, setiap hari dia pasti kelihatannya tadi auranya aura kasihan ya. Terus kemudian saya ajarkan dia setiap kali karena dia untuk berdoa dan mengucapkan terima kasih Tuhan, saya punya keturunan yang diberikan anak oleh dia mengatakan itu pada saat dia sudah punya keturunan dan divonis mati oleh dokter. Sekarang belum lama dia undang saya undang anak perempuan pertama dia lagi. Jadi sesuatu yang sangat dahsyat. Apa ini? Tentunya satu makhluk bagi kita. Ya Kang. Ke Cina? Juga ya, ada bahwa kita mengemukakan sesuatu yang belum terwujud dalam waktu nyata. Bagaimana kita bisa dengan ikhlas menyatakan sesuatu yang belum menjadi realitanya gitu. Ini Anda sendiri mengalami seperti apa gitu? Memvisualisasikan. Ya Kang. Ya, membayangkan. Putong sik mati ogeti putong ah. Uji ya. Iku muka mesek milo mah. Membayangkan dan begitu. Jadi ketika waktu itu saya dapatkan dari Indonesia Islamic Fashion Consortium harus membawa Indonesia dapat busana muslim. Saya bayangkan saja, terima kasih ya Allah kita membukakan menara ini. Saya bayangkan seperti itu. Dan itu belum. Dan waktu training, ada dream board gitu, dan orang tiba-tiba mengajarkan tiba-tiba ada tulisan Paris 9 dan dan itu ditempel di dinding rumah saya gitu. Sampai pada saat saya menjejakkan kaki hari pertama di Paris waktu itu winter di tanggal 17 Desember, saya bilang Tuhan ini kayak umroh. Saya bisa, kok bisa, saya kan nggak punya uang, kok bisa kesini, bawa orang banyak lagi. Wah, subhanallah, saya menikmati betul. Jadi ternyata visualisasi saya 80% yang saya bayangkan ketika saya mengatakan terima kasih ya Allah, saya membawa misi ini. 80% itu seperti luar biasa. Dan apakah Ibu ketika Ibu mengatakan hal itu, Ibu benar-benar meyakini visual? Sebelum tidur saya selalu lakukan sampai hari ini, apapun misalnya besok saya lagi ada tugas apa, terima kasih ya Allah, besok saya sukses, mereka tepuk tangan, mereka senang dan bahagia dengan ada saya, itu saya tidur. Oke. Dan meyakini kata-kata Iya, ini memang menjadi hal yang saya juga jadi cerahkan gitu. Harus kita selalu mencoba seperti itu ya, sesuatu yang belum terwujud kita coba afirmasi itu semuanya ya. You are what you think, Mas. Oke. Anda apa yang Anda pikirkan? Kalau saya belajar juga ke orang tua kita, nenek kita, ibu kita mungkin, siapapun ya pemirsa, mungkin pada saat kita sedang sakit panas waktu kita kecil SD ya, ada ibu kita bilang gini, nah sembuh ya nak, atau dia bilangnya nak sakit ya nak. Pada saat dia sakit panas, ibu kita mengatakan sembuh ya nak. Ya, itu salah satu dasar juga tentang afirmasi. Hanya 2006 saya tulis kerangka berpikirnya, bagaimana prakteknya biar bisa dipraktekkan oleh semua orang, dia baik yang sudah ikut training maupun yang belum, yang membaca juga bisa mempraktekannya ya, dan nggak usah nunggu nanti habis ini langsung dipraktekkan. Apapun persoalan Anda ya, yakini terus dan afirmasikan, terima kasih ya Tuhan ya Allah, saya bahagia, saya sehat, saya dimaafkan ya, saya memaafkan orang tua. Dan hampir sebagian besar utang saya kebayar karena saya bilang terima kasih. Kita coba dari sekarang Bella, dan benar menjadi inspirasi bagi pemirsa Indonesia juga ya. Oh ya, ini ngomong soal training, mungkin mau di-sharing sendiri kapan trainingnya ada? Kita Ramadan ini kemarin kita nggak ada, dan kita akan ada lagi angkatan ke-61 di Ibu Rofi angkatan 55. Ini sudah 61 ya Bu ya, 61, dan kalau sudah ikut training bisa ikut kapanpun. Kayak beliau ini tiap bulan pasti datang terus. Itu tanggal 31 Agustus sampai 2 September di Twin Plaza Hotel Jakarta Barat. Tapi yang paling penting adalah bagi kita itu tadi memulai dengan sesuatu yang positif di pikiran kita ya, dan yakini itu. Ya, ini yang mau saya bagikan kepada 20 finalis di karantina acara
Muslimah Beauty di Ancol ya Bu ya. Dan harapan saya mereka pulang kembali ke negaranya, mereka sudah berpikir berubah ya. Bayangkan kalau ini kemudian menyebar ke seluruh dunia, kemudian ditanya, ini dari mana? Dari Indonesia ya kan? Baik, karena keterbatasan waktu juga, terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama. Novi. Dan kita akan lanjutkan kebersamaan kita di Kilas Indonesia dengan dialog selanjutnya. Kita akan berbicara masalah penyelenggaraan mudik 2012. Iya, sejauh apa kesiapannya? Wah, jangan kemana pemirsa, tetap bersama kami di Kilas Indonesia Pagi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman yang luar biasa, di dalam buku Seven Wonders of Excellent Parenting yang sedang saya susun, ada satu quote, kalimatnya adalah seperti ini, bahwa pagar yang kuat ya bukan besi dan bata, tapi pagar yang kuat adalah ya garpu dan sendok. Ya, ternyata garpu dan sendok adalah pagar yang paling kuat. Kok bisa sih? Garpu dan sendok kan kecil ya. Maksudnya adalah kalau Anda sering memberikan makanan kepada tetangga, maka tetangga itu menjadi pagar yang sangat kuat ya. Kalau Anda sering mengajak makan tetangga Anda ke rumah, maka menjadi pagar yang sangat kuat. Suasana COVID-19 ini, maka kalau kita sering bersedekah, berbagi, termasuk makanan, akan menjadi sebuah ya kebahagiaan teman-teman luar biasa. Sahabat-sahabat yang hebat, ya, saya akan sebelum kurang lebih sekitar 3 menit, ya, saya minta teman-teman boleh buka videonya dan sambil kita tunggu yang lainnya. Saya ingin teman-teman ya untuk ikuti satu sesi ini kurang lebih 3 menit. Saya akan melempar satu makanan yang saya sukai dan Anda harus menerima makanan ini dan akan mengatakan ya, misalnya saya akan lempar makanan untuk berbuka nanti sore adalah nasi uduk ya, nasi uduk Betawi. Saya akan lempar ke Bu Ros di Malang. Bu Ros akan mengatakan ya, saya terima nasi uduknya Pak Nakoy dan saya akan memberikan makanan kesukaan saya atau makanan yang saya masak kepada Ibu Novia. Nanti Bu Novia juga cari makanan apa dan lempar kepada siapa lagi di sini. Usahakan bukan orang yang kita kenal. Usahakan kalau bisa orang yang baru kita kenal ya, sebagai menambah networking, menambah persahabatan kita. Oke, siap-siap semua ya, fokus. Dan pada saat dilempar makanan, waktu kemarin ada yang dilempar kemudian, aduh Pak Nakoy, saya lagi nggak musim di sini. Musim duren ya, maksudnya adalah makanan virtual ya, teman-teman yang luar biasa. Siap-siap ya, saya akan melempar makanan yang saya sukai kepada Bu Rosmida di Nganjuk ya. Makanannya adalah ya, sekarang di sini di Nako Center membuka restoran Korean food ya. Salah satu menu utamanya ayam drakor. Drakor itu ayam drama Korea, Bu Rosmida ya. Ada asin, ada manis ya, ada pedas. Nah, saya ingin mengirimkan ya ayam drakor dari Nakoy Center kepada Bu Rosmida di Nganjuk. Silakan Bu Ros, diterima ya. Saya terima dengan senang hati, Pak. Ayamnya sungguh sangat enak sekali, Pak. Top. Bisa dikirim lagi, Pak ya. Lempar ke peserta yang lain. Oke, saya punya makanan yang enak juga di sini, Pak, di Nganjuk, pecel. Saya berikan ke Mbak Kurnia di Hong Kong. Mbak Kurnia, apakah bisa menjawab, Mbak Kurnia? Belum jawab ya, Coach ya? Sepertinya lagi ada bosnya. Oke. Bu Novia Nuryani. Ada pecel sedang atau pedas, Bu? Ya, sesuai selera. Nanti
Ini pedas ya. Ya, ya, luar biasa. Ya. Terima kasih Bunda. Nah, enak sekali. Mudah-mudahan besok dikirim lagi. Amin. Ya, Ibu menyampaikan Ibu kira-kira akan memberikan makanan apa dan kemudian dikirim ke siapa, Bu? Di Jogja itu terkenalnya gudeg Jogja ya. Tapi saya baru saja diberi 2 toples emping dari teman saya dari Gunung Kidul. Mungkin saya berikan dengan penuh kasih, dengan penuh sayang pada Mbak Dina ini. Mbak Dina, betul ya? Mbak Dina? Ada Mbak Dina? Ya, Dr. Dina, alumni 21 Days. Silakan Dr. Dina. Apakah bisa menjawab, Dokter? Oke, Bu Dokter masih sibuk sepertinya. Bu Novia, boleh kirim ke yang lain, Bu Novia? Baik. Kepada ini Bapak atau Ibu ya? Haryun itu? Pak Haryono. Oh, Pak Haryun. Pak Haryun. Pak Haryun, terima Haryono. ya, Haryono. Iya. Apa, Ibu silakan Bu. Haryono, dapat berkat tuh makanan. Terima Pak. Haryono, unmute Pak. Ya, tunggu Pak. Oke. Terima kasih Bu atas pemberian makanannya. Alhamdulillah makanannya Mbak enak sekali dan saya suka ini ya. Dan kemudian saya punya ini loh Bu, khas Madura ya, sate namanya sate kecil ya. Hanya sate lalat ya, yang isinya itu 40 tusuk ya. Nah, sate ini saya berikan kepada Bapak Gus Ud ya. Gus Ud. Pak Gus Ud. Gus Ud, ada saya mau kasih sate Madura Bapak. Ini namanya sate lalat ya. Yang jumlahnya 40 tusuk per porsinya itu. Silahkan Bapak, ini 40 tusuk. Iya, 40 tusuk satu porsi itu. Satu tusuk. Oh, satu porsi. Iya, tusuk. Tapi kecil-kecil ya. Iya, 40 tusuk, 40 tusuk, kecil sekali ya. Pak Ud, silakan. Ini sate lalat namanya, Pak Ud. Pak Ud. Unmute. Unmute, Bapak. Pak. Dibuka, Pak. Pak Gus Ud. Belum dibuka, Pak. Ya. Iya. Sekarang bisa. Bisa. Apa kira-kira? Bisa. Mohon diulang. Saya kebetulan sambil menerima tamu. Oke. Ini ada khas Madura, sate lalat kecil sekali. Ya, satu porsi 40 tusuk ya, Ud ya. Saya kasihkan ke Pak Ud. Mudah-mudahan ini enak sekali ya, Pak. Pak Ud terima sate dari Pak Haryono, kemudian Pak Ud akan melempar makanan yang Pak Ud suka kepada peserta lain selain Pak Haryono. Contoh gitu Pak. Silakan Pak. Kita saat lagi latihan berbagi kepada teman-teman. Gimana sih? Sebentar ya. Ya saya lempar ke. Ya saya terima satenya dengan syukur nikmat. Tidak lebih dari nikmat. Saya lempar sate saya ke Bapak Susanto. 40 tusuk satu porsi. Bapak Susanto silakan diterima. Pak Susanto. Susantonya belum masuk sebenarnya ya. Oke ya. Pak Susanto diterima oleh Bu Arnita. Bu Arnita silakan, sama-sama orang Pamulang itu ya. Iya, terima kasih Pak Susanto, saya terima. Saya akan mengirimkan sop iga ke Ibu Sulastri. Mohon diterima Ibu, terima kasih.
Ibu Sulasti, Ibu. Oke. Assalamualaikum. Salam. Ini barusan dari sekolah. Oke, kami terima sate tusuk, sate apa kambing atau ayam ya? Sate kambing, Bu. Terus kami berikan ke, aduh siapa nih? Belum Pak Tanto aja, Pak Tanto. Matur nuwun, thank you. Ya, ya. Baik, teman-teman yang luar biasa, kita berikan tepuk tangan buat kita semua dong, teman-teman yang great ya. Teman-teman yang luar biasa. Dan inilah sesi yang penting kesempatan kali ini, teman-teman hebat ya. Saya rasa sudah masuk semua ya. Bu Maya juga udah masuk. Bu Maya, ya, Bu Sulasti terima kasih, Dr. Dina terima kasih. Ada beberapa orang yang dia sudah terdaftar namanya, sudah bayar, tapi ternyata belum masuk ya. Teman-teman hebat, sahabat-sahabat yang great. Baik sahabat-sahabat yang luar biasa, teman-teman. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah great. Great ya, sahabat-sahabat yang great. Seven awareness? From From good ya. Seven awareness? From good. Great ya. Good. Great. Transhuman ya. Transhuman. Baik teman-teman luar biasa ya. Saya ingin memperlihatkan seorang alumni yang dia sudah mempraktekkan Seven Awareness dan 21 Days to be Transhuman justru pada saat jauh sebelum ada COVID-19 ini ada, teman-teman hebat. Sahabat-sahabat luar biasa, saat ini satu hal yang harus kita miliki, sebuah kecerdasan untuk menghadapi masa krisis. Ya, karena kalau kita nggak punya kecerdasan menghadapi masa krisis, maka kita ketika krisis datang, kita malah terpuruk, malah jatuh, malah nyungsep. Itu disebut dalam buku saya namanya 1 Minute Nonsense. Tapi ketika Anda memiliki kecerdasan menghadapi masa krisis, justru Anda menemukan 1 Minute Awareness. Bagaimana Anda justru menemukan window of opportunity. Membuat peluang-peluang baru, membuat cara-cara baru, membuat pola-pola baru, dan akhirnya di satu sesi, satu malam, satu hari, Anda akan mengucapkan satu kalimat kepada Allah, thanks Allah for everything. Alhamdulillah ya Allah atas segala-galanya. Karena ternyata COVID ini justru membuat Anda punya klien baru, punya teman-teman baru, punya sahabat-sahabat baru, termasuk Anda punya komunitas baru yaitu 21 Days to be Transhuman. Tepuk tangan dong teman-teman luar biasa ya, sahabat-sahabat yang hebat. Di dalam buku 1 Minute Awareness, teman-teman yang hebat, sahabat-sahabat yang luar biasa, ketika saya memberikan coaching kepada seseorang yang punya hutang 4 miliar, ya, dan saya minta dia untuk membaca buku Seven Awareness ini, buku dari Gramedia ini, Seven Awareness. Kemudian saya minta dia jangan sampai batal selama 21 hari mempraktekkan panduan. Dan waktu itu saya bertanya kepada ibu ini, kalau misalnya ada cara bagaimana lunasi hutang 4 miliar, ibu percaya nggak? Dibilang, impossible. Nggak mungkin Pak Natwa. Sampai saya mati pun nggak mungkin saya lunas hutang saya. Kemudian kalau ada metodenya, nggak mungkin. Jadi dia sudah menutup dirinya bahwa impossible, nggak mungkin, dan nggak mungkin. Teman-teman luar biasa, sahabat-sahabat yang hebat, saya ingin perlihatkan seorang peserta yang dia awalnya mengatakan impossible, hutangnya bisa lunas, tapi ketika dia kemudian konsisten, dia belajar sungguh-sungguh, dan kemudian dia istiqomah selama 21 hari tanpa putus, apa yang terjadi? Kemudian Allah berikan sebuah momentum yang rezeki yang betul-betul di luar dugaan, teman-teman hebat. Kita sama-sama simak seorang peserta dari pelatihan Seven Awareness angkatan 55 bernama Ibu Eka Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eka Shanti. Saat ini saya adalah Vice President Marketing Next Media, salah satu perusahaan MT Group pemilik SCTV dan Indosiar. Tahukah Anda, ini adalah hari kedua saya bekerja. Bulan lalu
saya dalam keadaan yang sangat tidak mempunyai apa-apa pada saat saya mengikuti The Seven Awareness. Pada saat itu saya training pun atas infak seorang teman. Kemudian yang kedua, pada saat itu saya tidak punya uang dompet, bahkan tidak mampu membeli buku dari Pak Nakoy di luar ruangan latihan. Tapi saya tidak minder, karena ketika diajarkan bahwa ketika kita menghadapi masalah, bukan masalah yang dibesarkan tetapi visinya. Saya lakukan itu. Kemudian di hari ketiga ada lagi tugas untuk melakukan bagaimana berubah diri dalam waktu 21 hari. Dan saya ikutilah dua guru saya yang saya anggap sebagai PR tadinya. Jadi kalau ini adalah guru yang bermanfaat, saya lakukan PR-nya, ya saya lakukan saja karena saya cinta dalam guru saya. Tapi apa yang terjadi? Subhanallah, dari hari pertama saya belajar untuk bersedekah pada saat saya nggak punya apa-apa. Kemudian diajarkan lagi bagaimana saya harus menerima dan memaafkan dan seterusnya. Apa yang terjadi sahabat? Hari ini saya berada di sebuah kantor di lantai 15 dan saya pertama kali menyaksikan ini yaitu Pak Nakoy. Kemudian saya mempunyai butik di sebuah mall yang juga atas hibah seseorang. Kemudian saya juga mampu membayar hutang saya 3,5 miliar. Terus kemudian yang ketiga, saya tiba-tiba dihadiahkan sebuah travel agent yang saya juga nggak tahu datang dari mana. Ternyata 21 hari perubahan itu adalah sebuah cara yang sangat mulia untuk merubah diri kita dari sifat-sifat yang sesungguhnya kecil tetapi menjadi bahaya laten. Saya tadinya bukan orang yang disiplin, selalu telat dan selalu menggunakan kata yang sama, maaf ya, macet. Saya rubah bahwa sejak itu saya selalu mengutamakan pertemuan apapun adalah penting, walaupun itu hanya pertemuan dengan orang biasa. Saya adalah orang yang tadinya tidak bisa mendengarkan. Jadi kalau saya bicara saya senang banget karena saya penyiar. Tapi ketika saya mendengarkan saya ngantuk. Sejak mendengarkan di 21 Days bahwa seorang pembicara yang baik adalah pendengar yang baik, saya lakukan itu. Akhirnya sejak itu saya menjadi orang yang detail. Saya menjadi orang yang selalu mendengarkan dan alhamdulillah saya dicintai orang-orang terdekat saya dicintai karyawan saya, dan alhamdulillah saya dicintai sama bos saya di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lakukan 21 Days Transhumance dengan baik dan jadilah pribadi yang baru, seorang manusia yang di atas rata-rata dengan guru seorang yang di atas rata-rata juga. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang membuat Mbak yakin konsep bagaimana membuat satu aplikasikan dengan Islam. Tepuk tangan dong teman-teman, sahabat-sahabat yang luar biasa ya. Teman-teman, saya doakan semoga Anda jangan mengalami apa yang beliau alami ya. Hutang sampai 4 miliar lebih, sampai semuanya terpuruk ya. Anak homeschooling, nggak bisa bayar sekolah juga, suami meninggalkan juga, apartemen juga diambil, tinggal di kontrakan kecil, dan kemudian dia mengatakan impossible, mustahil saya bisa lunasi hutang saya, bahkan sampai saya tua pun, sampai saya mati pun nggak bisa lunasi hutang saya. Tapi kemudian ya dia praktek 21 Days with Transhumance dan kemudian belajar dengan sungguh-sungguh, dan ternyata tadi dia mencontohkan betul-betul luar biasa. Teman-teman, tepuk tangan dong sahabat-sahabat yang great ya, teman-teman yang hebat. Baik sahabat-sahabat yang luar biasa, teman-teman, di dalam 21 Days with Transhumance, 21 hari bagaimana kita menjadi manusia di atas rata-rata ya. Ada satu hal yang tadi kita sudah sepakati, sebuah rumus, yaitu bahwa kita hanya punya berapa alasan tadi? Satu alasan ya. Teman-teman yang hebat, dan semoga mulai kita komitmen 21 hari ini untuk menjadi pribadi yang betul-betul bukan hanya baik, tapi yang terbaik ya teman-teman hebat. Sahabat-sahabat yang luar biasa ya, terbayang oleh Anda seandainya saya memiliki ribuan alasan. Mungkin nggak tercipta peserta sebanyak ini di Senayan, 18.000 orang. Yang membuat peserta kumpul di Senayan, Jakarta, ya tahun 2009, sebanyak 18.000 orang itu karena hanya punya berapa alasan? Satu alasan. Yaitu apa? Tidak ada alasan. Mengumpulkan sebanyak ini peserta, 18.000 orang satu seminar dalam 2 hari,
ya. Bahkan kadang-kadang yang mengatakan nggak mungkin bukan hanya orang lain, ternyata staf saya pun, sekretaris saya pun mengatakan kayaknya nggak mungkin deh Pak Nako, terlalu menghayal mengumpulkan peserta sebanyak itu. Tapi pada tanggal itu Pak Jaya Suprana datang ke Istora Senayan memberikan sertifikat rekor muri bahwa Nakoy itu sebagai motivator, sebagai peserta pemecah rekor muri, ya pembicara dengan peserta terbanyak 18.000 orang, teman-teman. Tepuk tangan dong, sahabat-sahabat yang hebat ya. Jadi sahabat-sahabat yang great, satu alasan yaitu apa? Tidak ada alasan ya. Yang kedua, teman-teman yang hebat ya, sahabat-sahabat yang great, buku-buku yang saya tulis juga karena satu alasan ya. Dan kalau Anda lihat buku di layar ini, ada buku 7 Awareness, ada The Heart of 7 Awareness, ada 1 Minute Awareness, dan ada 21 Days to be Transhuman. Dan buku ini masing-masing ini saling keterkaitan ya. Jadi kalau Anda memiliki buku 21 Days, baiknya Anda memiliki 3 buku yang lain ini sebagai ya materi utama dari mulai 7 Awareness, The Heart of 7 Awareness, dan 1 Minute Awareness, teman-teman hebat. Waktu saya masih menjadi seorang marbot di masjid, saya tinggal di Masjid Kampus UIN Jakarta waktu itu, saya setiap hari Sabtu selalu izin kepada guru saya, Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar. Dan saya bilang kepada beliau, saya ingin datang ke Gramedia Bintaro. Dan waktu itu saya datang ke Gramedia Bintaro, dan saya lihat lagi bedah buku. Ternyata yang dibedah itu bukan buku yang saya minati, tapi buku tentang makanan, masak nasi goreng ala ibu siapa gitu. Tidak saya butuhkan, dan saya punya 2 pilihan, saya pulang dari Gramedia atau saya beli buku tersebut. Yang saya lakukan adalah saya ambil dompet dan langsung saya datang ke kasir membeli buku tersebut sebelum akan ada pembisik yang mengatakan ngapain beli buku yang nggak penting tentang makanan itu. Langsung saya datang ke kasir dan kemudian saya tidak membuka dalamnya, tapi bagian luarnya. Kemudian saya datang kepada penulis bukunya, ibu-ibu, dan saya mengatakan, ibu-ibu, tolong doakan Bu, ya. Dia bertanya kepada saya, siapa namanya Dek? Namanya Nako Bu. Kok kamu kayak kaca ya? Iya Bu, Nanang Kosim. Apa doanya? Sukses Bu, kaya, bahagia. Dia nanya, kenapa kaya? Ayah saya miskin gitu. Dan saya pulang naik angkot, saya baca sukses, kaya, bahagia. Alhamdulillah ya Allah. Minggu depannya ada acara di Pondok Indah Plaza, bedah buku, dan saya juga datang. Dan saya melakukan yang sama kepada penulis buku yang saya nggak kenal. Saya minta doa yang sama, sukses, ya, kaya, dan bahagia. Dan 3 kata inilah yang kemudian saya juga mendoakan kepada Anda. Kalimat yang sama adalah sukses, kaya, dan bahagia. Semoga ini menjadi doa saya kepada Anda, karena doa saya sekarang menjadi benar, mendekati benar, teman-teman hebat ya. Sukses, kaya, dan bahagia. Amin, Allahumma amin ya. Jadi nanti kalau bukunya sampai Anda baca cinta saya tulis ke sana, sukses ya, kaya, dan bahagia. Amin ya. Tepuk tangan dong teman-teman hebat ya, sahabat-sahabat yang great. Bu Roswida sudah punya bukunya ya Bu? Oke. Oh, tepuk tangan dong teman-teman yang great ya, sahabat-sahabat yang luar biasa. Termasuk 7 Awareness ya, beliau juga punya buku 7 Awareness. Kemudian ada Bu Ros di Malang. 21 sudah datang ya Bu? 21 sudah ada? Ibu Ros yang 17 tahun usianya. 71 tahun, tapi semangatnya luar biasa ya. Sudah, Coach. Sudah. Dan ya, beliau adalah alumni 21 Days dan 7 Awareness. Ya, banyak hal yang menarik termasuk usahanya beliau, UMKM-nya beliau semakin berkah, semakin lancar, semakin ya, amin ya Bu ya, semakin sukses ya teman-teman hebat. Sahabat-sahabat yang great, teman-teman yang luar biasa, dan ya sahabat-sahabat, maka kalimat ini ya, kalau Anda nanti ingin melengkapi buku-buku yang saya tulis, ya, kalau buku yang ini sudah saya namakan, sudah khusus untuk Anda. Ya, tapi kalau bisa Anda hadiahkan buku yang lainnya untuk, misalnya untuk putra Anda atau putri Anda. Ya, sehingga pada saat nanti Anda menghubungi Nako Center, kasih nama putra atau putrinya, nanti saya akan tuliskan nama di sini kepada siapa,
Dan izinkan saya mendoakan buat putra-putri Anda, teman-teman hebat ya. Buku di luar 21 Days ya, di luar 21 Days to be Transhuman. Semoga doa saya menjadi ya cinta dan energi positif untuk putra atau putri Anda yang sedang kuliah, sedang belajar, sedang bekerja dan sebagainya, teman-teman hebat. Sahabat-sahabat yang luar biasa, teman-teman yang great ya. Dan sahabat-sahabat ya, dan kalau lihat 21 Days selama 21 hari ya, kira-kira I'm possible, bukan impossible. Kira-kira yang mana sih yang mau kita fokuskan selama 21 hari? Di sini ada 4 ya, ada 4 grup. Pertama, personal spiritual. Ya, yang mau Anda upgrade 21 hari ke depan. Kedua, usaha dan karir. Ya. Kemudian ya, ketiga, keuangan dan kesehatan. Duit iya lagi sedang krisis, sehat juga sedang banyak penyakit. Kayaknya 21 hari mau fokus di hal itu. Ya, pendidikan atau keluarga, ya, pendidikan dan keluarga. Keempat klaster ini, ya, Anda tulis, ya, silakan. Kira-kira Anda yang mana di 4 ini, ya? Kita lihat lagi, Anda yang mana dalam program 21 hari ke depan. Jangan semuanya terlalu banyak, terlalu luas, ya. Kalau tadi teman saya bilang, bagaimana lunas hutang 4 miliar dalam 21 hari. Ya, fokus ke situ ya, teman-teman hebat. Ya, teman-teman luar biasa. Silakan Anda boleh lingkari. Saya mau fokus ke personality saya, ruhani ya. Saya masih belum istiqomah sholat tahajud. Saya belum istiqomah sedekah. Saya belum istiqomah ini, berarti personal dan spiritual. Ya, usaha lagi kena dampak COVID. Yang omset tadinya misalnya sehari berapa, sekarang turun drastis ya. Usaha dan karir. Ya, misalnya keluarga. Mungkin di antara Anda yang sedang ada konflik dengan keluarga, maka 21 hari ke depan keluarga yang menjadi target ya misalnya. Silakan boleh Anda lingkari ya teman-teman yang great, dan ya saya minta Anda boleh tulis di grup chat ini hanya fokusnya aja kemana ya. Misalnya boleh tulis, silakan nanti saya akan bacakan. Fokusnya ke spiritual, fokusnya kepada kesehatan, fokusnya kepada bisnis ya, silakan. Langsung boleh tulis ya di grup chat apa yang Anda ingin saya bacakan, dan silakan langsung teman-teman, apakah sudah ada? Oke, Bu Rosmida di Malang ya, pendidikan dan keluarga. Tepuk tangan ya. Maksudnya beliau fokus kepada pendidikan dan keluarga. Keluarga artinya anak atau putra atau putrinya ya, tentu saja. Kemudian ya, berikutnya siapa lagi selain Bu Rosmida, pendidikan dan keluarga sudah memberitahu di sana Bu Rosmida. Yang berikutnya silakan boleh tulis langsung di grup ya, grup chat ini silakan boleh tulis selain Bu Rosmida. Siapa lagi? Oke, Bu Anita, personal dan spiritual ya. Oke, personality, kepribadian dan spiritualitas ya. Dan semoga setelah 21 hari akan ada hasil yang terukur atau efektif setelah Anda mengikuti yang namanya 21 Days to be Transhuman ya. Kemudian ada Bu Ros Malang. Oke ya, teman-teman yang great. Juga sama ya, spiritual juga Bu Ros Malang ya. Teman-teman yang luar biasa ya. Sahabat-sahabat yang great. Kemudian ya, kita personal dan spiritual juga, silakan. Saya kalau bisa selain Bu Ros, silakan yang lainnya boleh juga, silakan untuk akan saya bacakan ya, silakan. Ada lagi siapa selain Bu Ros di Malang? Personalitinya di upgrade dan juga spiritualitasnya ya, silakan. Jangan cepat, langsung mana cari tulisan, cari grup chatnya, langsung kirim ya teman-teman. Bukan nggak mau, waktu itu ada peserta bukan nggak mau Pak Nakoy, masalahnya saya nggak tahu di mana saya akan nulis, sebelah mana nulisnya itu ya. Ya, ternyata problemnya adalah nggak terlalu paham di mana. Di chat. Silakan di chat. Teman-teman yang great, sahabat-sahabat yang luar biasa ya. Silakan teman-teman ya, sahabat-sahabat. Pak Haryono, personal ya. Oke, personal juga ya, teman-teman yang great. Silakan Bu Novia belum tulis. Bu Gus Ud juga belum tulis ya. Silakan tulis di sana. Bu Maya juga belum tulis ya. Silakan ya. Oke, selain Pak Haryono ya. Siapa lagi teman-teman yang great ya, sahabat-sahabat yang luar biasa.
Oke, silakan Pak Haryono, Bu Maya, ya. Kemudian ada siapa lagi? Oh, Mbak Kurnia di Hong Kong. Ya, silakan. Hong Kong juga boleh tulis ya. Oke. Ya, teman-teman yang great. Jadi kita fokus selama 21 hari seperti di materi kita, teman-teman yang great. Tadi personal, spiritual, usaha ya, atau karir atau pendidikan ya. Kemudian kesehatan atau ya keuangan atau pendidikan dan keluarga, teman-teman yang hebat, sahabat-sahabat yang great ya. Dan teman-teman yang great, kita sudah memilih tadi di antara itu semua, saya masih ingat ketika saya memiliki impian ya, bagaimana ketika ingin punya anak kembar. Saya ingin punya anak kembar identik ya, waktu itu rasanya impossible. Rasanya nggak mungkin. Rasanya mustahil. Kenapa? Karena dokter mengatakan anak kembar itu karena keturunan, faktor genetik. Tapi saya katakan dokter atau teman-teman saya boleh mengatakan impossible, nggak mungkin. Buat saya adalah I'm possible. Ya, I'm possible. Ya, I'm possible. Ya, I'm possible. Baik teman-teman yang great, sahabat-sahabat luar biasa, ya, boleh saya minta teman-teman untuk buka videonya, ya, teman-teman, dan saya minta tangannya ke atas, silakan ikuti gerakannya saya, ya, tangannya seperti ini. Mana videonya boleh ya, Bu Maya silakan ya, Bu Iin juga silakan ya. Oke, dan gerakannya latihan dulu ya, gerakan latihan dulu seperti ini. Nanti seperti gerakannya ya. Gerakannya adalah orang boleh mengatakan kepada saya impossible. Kayak gini ya. Tapi buat saya I'm possible. Ya, oke, ulang lagi. 1, 2, 3. Orang apa tadi? Boleh mengatakan apa tadi? Impossible. Buat saya apa? I am impossible. I am possible. Possible. Tepuk tangan dong, teman-teman. I'm possible. Jadi jangan kebalikannya. Orang mengatakan I'm possible, buat saya impossible ya. Jadi teman-teman yang great. Oke, Mbak Kurnia, thank you ya. Personal dan spiritual pilihannya teman-teman yang great. Sahabat-sahabat yang luar biasa ya teman-teman. Jadi saya juga serupa dan saya praktekkan 21 hari ini kekuatan 21 days ini tanpa putus ya teman-teman, yang akhirnya menjadi nyata teman-teman luar biasa. Kalau Anda melihat gambar ini adalah Pertamina Leadership Sharing with Pertamina Seven Awareness tahun 2008. Sudah bekerja sama dengan Seven Awareness selama 4 tahun. Waktu itu targetnya adalah bagaimana perubahan di Pertamina, transformasi. Mungkin Anda masih ingat waktu Pertamina lama, di mana pom bensin lama ya, sementara saingannya Shell sudah sangat baru, dan akhirnya Seven Awareness selama 4 tahun membantu SDM dan menaikkan program yang sangat spektakuler bernama Pasti Pas, teman-teman yang hebat. Waktu Pertamina melakukan sebuah perubahan, banyak yang mengatakan apa tadi? Impossible. Tapi buat Pertamina apa? Impossible. Ini Pertamina semakin lebih baik lagi dengan perubahannya, teman-teman yang great ya. Sahabat-sahabat luar biasa, teman-teman yang hebat. Baik teman-teman, sahabat-sahabat yang great ya, di dalam Seven Awareness ada 7 kesadaran yang dilatih. Awareness of thinking, awareness of silence, awareness of success, awareness of soul, awareness of wisdom, awareness of vision, dan awareness of surrender. Nah, ke-7 ini dibedah memang selama 3 hari, yang rencananya tanggal 18, 19, 20 Desember. Yang saya ingin bahas adalah awareness of silence. Karena ciri dari manusia di atas rata-rata di dalam 21 days adalah dia mempraktikkan 3S, ya. Silakan boleh tulis 3S ditambah 1 jam silence, rumusnya. 3S ditambah 1 jam silence, ini 1 jam ini silence, dikali 21 hari. 3S ditambah 1 jam silence dikali 21 hari, ya. Apa itu silence, ya? Diambil dari buku Seven Awareness. Silence, ya, adalah hening.
kira-kira silence ini ya, suasana silence ini jam-jam ini ya. Kalau kita lihat di layar ini ya, antara jam 2 sampai jam 4. Antara jam 2 sampai jam 4 pagi ya. Dan sahabat-sahabat yang great ya, ketika Anda bisa cek masing-masing kira-kira ya, jam 2 pagi biasanya aktivitasnya sedang ngapain? Coba kebanyakan ya, walaupun nggak jawab adalah apa? Sebagian milihnya adalah sedang tidur, sebagian ada yang begadang, sebagian ada yang bangun malam. Nah, teman-teman yang luar biasa, sahabat-sahabat yang great ya, kita ingin membedah apa sih sebenarnya secara kesehatan kalau kita membiasakan diri bangun malam dan kemudian sholat malam dilanjutkan dengan 1 jam silent ya. Ada 7 manfaat kesehatan buat Anda yang terbiasa qiyamul lail. Yang pertama, mengontrol emosi. Jadi kita nggak mudah marah ya dalam suasana silence ya. Yang kedua, mengatasi diabetes. Ya, buat Anda yang ya misalnya punya kecenderungan diabetes, Anda latih dengan kebiasaan bangun malam dan ditambah 1 jam silence ya. Kemudian mencegah pembengkakan jantung dan gagal ginjal. Ya. Keempat, kemoterapi kanker tanpa efek samping. Teman-teman yang luar biasa ya. Kemudian mencegah penyakit hipertensi dan ya hipotensi, teman-teman yang great. Terhindar dari infeksi pernapasan. Ya, teman-teman. Kemudian terakhir melancarkan aliran darah. Dan itulah jam-jam itu adalah jam-jam terbaik Anda untuk bangun, karena kalau Anda bablas yang muncul adalah penyakit, teman-teman hebat. Sahabat-sahabat yang great ya, teman-teman luar biasa. Maka nggak aneh kemudian Pak Haryono makin sehat, itu memang udah di riset tadi ya, sudah di riset bagaimana efek dari kebiasaan bangun malam tadi, teman-teman hebat ya. Jadi sahabat-sahabat yang luar biasa penting. Nah, pertanyaannya kalau belum kebiasaan, kita akan selalu pandai membuat apa tadi? Alasan. Kalau sudah kebiasaan gampang. Ya, usia tuh nggak mempengaruhi. Mau Bu Ros yang 17 tahun ya Bu, maupun siapapun, ya. Mudah. Dan tadi yang kayak Bu Anita sampaikan, ya insya Allah akan mengalami yang namanya kenikmatan dalam ibadah. Nikmat sekali. Ya, saya punya alumni Profesor Wahidin, guru besar. Pak Haryono kenal ya, teman-teman sebagian kenal juga. Dia mengatakan bahwa nikmatnya ketika bangun malam dan sholat malam. Ya, ketika 1 malam aja lewat, rasanya pengen diulang lagi waktu itu kalau bisa diulang lagi. Dan dia sudah merasakan kenikmatan yang sangat nikmat, teman-teman hebat. Ya, sahabat-sahabat yang luar biasa, ya teman-teman yang great. Dan inilah ya tulisan dalam Semrones, ketika Anda diam, giliran hati Anda yang akan berbicara. Kadang-kadang hati kita tuh nggak dapat kesempatan untuk bicara. Hati kita tuh nggak pernah kesempatan untuk menyampaikan kebenarannya, karena selalu yang kita selalu bicara terus, ya. Nah, kapan kita berhenti bicara? Ketika silence, teman-teman ini, ya, sahabat-sahabat yang luar biasa, teman-teman dan sahabat-sahabat, ya. Inilah yang mau kita coba latih selama 21 hari, disebut dengan dynamic interplay, sesuatu yang nggak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama adalah body set, ya body set. Kedua adalah mindset. Ketiga adalah heart set. Keempat adalah soul set. Ya, keempat ini kemudian disebut ya teman-teman ya sebagai dynamic interplay, body set. Ya, kita coba satu ya. Silakan boleh tulis kebiasaan saya selama 21 hari ke depan. 1 ya yang nggak boleh batal. Nomor 1 adalah olahraga 15 menit setelah habis sholat subuh. 15 menit olahraga setelah sholat subuh. Kita hanya punya berapa alasan? 1 alasan. 1. Ya, kita hanya punya 1 alasan. Jadi teman-teman yang great ya, sahabat-sahabat yang luar biasa ya, silakan ya teman-teman. Hanya punya 1 alasan. Yang kedua, ya, yang kedua adalah minum air putih lebih banyak dibandingkan yang sebelumnya. Siapa di sini boleh ngacung?
yang masih malas minum air putih, walaupun sudah disiapin air macam-macam Bu Arnita ya, sudah siapin air putih di meja ngajak, tetap ya diminum air yang bukan putih. Tetap mampir ke Alfamart belinya yang dingin dan bukan air putih. Ya, ya kalau tersinggung, alhamdulillah berarti sadar dan mau berubah, betul ya? Dari yang kecil dulu. Karena beliau Bu Arnita ini penting untuk anak-anak, untuk keluarga, maka jagalah kesehatan. Sekarang kita punya slogan baru, slogannya melawannya produk yang sudah terkenal. Ya, kalimatnya adalah apapun makanannya, minumnya adalah air putih. Air putih. Sudah dong, teman-teman hebat ya, sahabat-sahabat luar biasa. Jadi apa tadi slogannya? Apapun makanannya, minumnya air putih. Putih. Jadi misalkan ya Mbak Kurnia lagi makan mewah di Hong Kong, tetap minumnya adalah air putih. Ya, di Jakarta juga sama. Walaupun kadang-kadang mungkin ya mbaknya atau masnya mengulang kembali, apa Bu, air putih? Apa nggak salah ya? Nggak salah, betul sekali ya. Jadi air putih jadi detox ya teman-teman yang baik. Saya ingin contohkan, membandingkan membuat metafor seperti ini. Atau Bu Arnita ya, silakan juga boleh dibuka ya. Ada Bu Novi, kemudian tadi Bu Maya, mana Bu Maya? Tadi keluar lagi ya. Ya, teman-teman yang luar biasa, sahabat-sahabat yang great ya. Ini sebuah metafor yang sangat mudah sekali dipahami. Kalau misalnya Bu Arnita punya mobil Ferrari, mobil ini harganya kurang lebih 5 miliar. Kira-kira Bu Arnita akan mengisi mobil Ferrari-nya dengan apa? Pertamax atau premium atau pertalite? Kira-kira apa? Pertamax. Pertamax. Kenapa nggak premium? Ya, apa ya? Wah, ini teman saya kangen waktu betul ya. Maksudnya ya bahwa ya kenapa mobil Ferrari itu kemudian ya Anda isinya adalah bukan tadi premium atau pertalite. Tahu mobil itu pertama nggak mungkin jalan juga ya. Kedua mahal mobil tersebut. Nah, sahabat-sahabat yang hebat, teman-teman yang great ya, air putih adalah ya kalau Anda memiliki awareness yang sangat penting adalah karena kita sadar bahwa tubuh kita lebih mahal daripada semua itu, teman-teman hebat. Biji satu mata ini harganya melebihi berapa Ferrari ya. Tapi kadang-kadang kita nggak sadar ya, yang kita minum ini berdampak kepada masa depan kita, teman-teman hebat. Ya, maka air putih ini ada juga teman saya di Kongen Water misalnya juga bagus sekali ya, atau ya air-air yang sudah terbukti ya teman-teman luar biasa. Kenapa kemudian ya kalau kita misalnya di Mekah, Madinah ya, di Mekah Zam-Zam itu juga sangat luar biasa kan ya teman-teman yang great. Nah persoalannya kalau kita belum kebiasaan minum air putih aja juga kita masih malas. Kita menyebutnya tadi apa? Al-Hasan ya dan kita bisa cek ya teman-teman yang great. Kenapa kalau kita lihat ulama atau kiai kalau ngobatin anak sakit mediasinya pakainya apa? Air putih. Air. Ya, karena dia tahu persis secara fisika bahwa organ dari manusia itu 78% adalah air. Maka disambungannya dengan air. Makanya kalau orang yang biasa ngopi, kalau diperas isinya kopi semua gitu Bu Ros ya. Ya, teman-teman luar biasa ya. Sahabat yang itu adalah latihan kita selama berapa? 21 hari. Yang kedua ya, yang kita sebut ya, misalnya Anda sudah berlatih pada hari ke-12 dan gagal, maka akan mengulang kembali ya, teman-teman hebat, sahabat yang great. Dan yang kedua ya adalah ada mindset, ada heart set, ada soul set yang kita sebut dengan 3S ya. Karena dipunya dengan 3S. Silakan boleh catat 3S ini yang nggak boleh batal selama 21 hari. Apa itu 3S? Ya, silakan boleh catat juga boleh karena banyak catat, banyak lupa ya. Jarang catat, jarang lupa.
nggak pernah nyatet, nggak pernah lupa ya. Kalau pelupa boleh catat ya. Sudah seperti kita ya, gampang lupa ya. Kadang-kadang karena pelupa, catatlah teman-teman yang great. Yang kita catat berikutnya adalah teman-teman, apa itu 3S? S pertama disebut dengan sikap bahagia tanpa syarat. Ya, bahagia tanpa syarat. Teman-teman yang great ya. Alhamdulillah di bulan April 2020 saya mengeluarkan buku baru berjudul Bahagia Tanpa Syarat atau Unconditional Happiness. Ya, ternyata bahagia itu adalah imun yang paling kuat, teman-teman, hebat ya. Dan orang kalau bahagia sudah hilang, ya gampang masuk juga yang namanya penyakit termasuk COVID. Makanya saya kadang-kadang lagi merenung, saya pernah nanya ke dokter ya, betul nggak dokter Ina ya? Kok orang gila tuh nggak ada COVID gitu ya? Betul ya? Orang gila tuh nggak ada kena COVID ya. Ternyata COVID juga amit-amit kayaknya, karena sudah kebal. Tapi yang saya lihat orang gila itu kayaknya dia selalu bahagia itu, dia selalu senang aja dengan hidupnya gitu. Di Aqua Center tuh ada orang agak gila itu nyanyi terus. Kadang-kadang nyanyi dan bisa dance, bisa joget ya. Rasanya hidup dia menarik semua teman-teman hebat. Nah, satu hal pelajaran dari mereka adalah ya tetaplah bahagia dalam keadaan apapun. Yang disebut dengan bahagia tanpa syarat teman-teman hebat ya. Karena biasanya orang bahagia itu dengan bersyarat. Saya bahagia kalau saya kaya. Nah kalau miskin gimana? Saya bahagia kalau saya nanti sukses. Kalau nggak berhasil gimana? Ya. Jadi suasana COVID seperti ini kita jaga S yang pertama. Apa itu tadi? Bahagia tanpa syarat. Bahagia tanpa syarat. Oke, silakan boleh tulis di kertasnya. Ya, dari satu olahraga tadi ya. Yang kedua adalah saya bahagia tanpa syarat dan bisa menjaganya selama 21 hari. Jadi Mbak Kurnia di Hong Kong, walaupun setelah ini ada masalah, ada ujian, nggak boleh auranya aura kasihan. Auranya harus aura kasih. Walaupun di Hong Kong ada dapat kabar nggak enak di kampung halaman. Kampungnya di mana Indonesianya? Malang. Oh, ini ada Bu Ros Malang. Iya, di Malang, Gondang Legi. Malang. Oh ya. Legi. Gondang Legi. Ya, Malang Ya. Selatan, Bu. Iya, betul. Malang Selatan ya. Oke ya. Ya, mampir ke Ini rumah, sambil- Mbak, kalau pulang. Siap. Insya Allah. Ini sambil kerja, Pak. Jadi nggak itu. Nggak apa-apa ya. Itulah hebatnya. Ya. Karena satu alasan kerja juga bisa belajar 21 days to be transhuman. Tepuk tangan dong ya. Teman-teman yang great ya. Thank you mana Mbak Zo. Sukses, Mbak Kurnia. Di sini Amin. Terima kasih sudah diizinkan gabung di sini. ya, jadi ya tadi sikap bahagia tanpa syarat. Inilah yang harus kita selalu jaga ya, teman-teman luar biasa selama 21 hari ke depan. Ya, karena biasanya justru setelah kita kalau dalam pelatihan Seven Awareness, pada saat kita menanam padi, muncul yang namanya ilalang itu. Teman-teman yang great ya, sahabat-sahabat yang luar biasa. Pada saat kita menanam padi, muncul yang namanya ilalang, teman-teman yang luar biasa. Jadi sahabat-sahabat yang great ya, sikap bahagia tanpa syarat ya, itu yang pertama ya, teman-teman, sahabat-sahabat yang great ya. Dan sahabat-sahabat, kita geser semua alasan-alasan bahagia. Sekarang bahagia saja, baru kemudian rezeki datang. Di buku saya tulis bahwa rezeki kita itu tergantung perasaan bahagia kita. Ya, jadi kalau bahagianya kencang, nah itu rezekinya juga dapat. Makanya Rasulullah tuh dalam hadisnya mengatakan bahwa ya, Aballahu ayarzuqa abdahul mu'min illa min haitsu la yahtasib. Kata Rasulullah. Ya, bahwa tidak akan dikasih rezeki kepada seseorang yang mukmin kecuali rezeki yang dia disangka-sangka.
Nah, kalau kita lihat rezeki kita tuh banyak yang disangka atau di luar sangkaan kita. Coba dicek. Di luar sangka gaji kadang-kadang UMR. Tapi kok bisa kuliahin anak sampai S1? Ya itu boleh. Di luar sangkaan. Ya, COVID kadang-kadang omset turun. Misalnya ya Bu Ros. Ternyata malah makin berkah itu. Di luar sangka-sangka. Ya Bu Ros ya. Itu namanya rezeki. Ya, alhamdulillah Coach. Dan rezeki yang disangka-sangka itu banyak sekali teman-teman, luar biasa. Termasuk adalah pertemuan kita hari ini. Ya mungkin sebagian kayak di sini ada Bu Novia atau siapa lagi yang sebelumnya mungkin nggak kenal juga dengan Nako Center. Tapi tahu-tahu akhirnya masuk ke grup Nako Center, di coaching lagi 21 hari, dipandu lagi. Jadi Bu Arnita harus thanks Allah itu kepada Pak Aep ya. Iya. Rezeki 1 menit rezeki benar. Pokoknya Anda kan nggak tahu juga itu kan Allah yang menggerakkan. Iya. Ya kan? Iya betul. Iya betul. Sahabat-sahabat yang great itu adalah S yang pertama. S yang pertama ya. Jadi sikap bahagia tanpa syarat itu harus selalu dimiliki oleh kita dalam keadaan apapun, teman-teman yang great ya, sahabat-sahabat yang luar biasa. Nah, saya ingin perlihatkan mengapa kita harus bahagia tanpa syarat. Kenapa kita harus selalu bahagia? Karena bahagia itu ternyata energi terbesar yang dimiliki oleh manusia, teman-teman. Sehingga ketika bahagianya hilang, akhirnya manusia itu muncul adalah perasaan takut dan cemasnya aja, teman-teman yang great. Kita lihat sama-sama ya sebuah uraian tentang bahagia tanpa syarat ya, teman-teman yang great. Dan baik juga kalau Anda misalnya ya berpikir untuk memberikan gift ini, hadiah ini kepada orang-orang yang pernah membantu kita, menolong kita. Mungkin ada paman, bibi, saudara, teman yang baik, yang kadang-kadang kalau dibalas dengan uang, karena kebaikannya begitu banyak, kadang-kadang belum seimbang. Tapi kalau Anda hadiahkan ya buku Bahagia Tanpa Syarat ini di suasana COVID-19, mungkin sangat tepat, teman-teman hebat. Kita lihat sama-sama mengapa harus bahagia tanpa syarat, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Boy? Saya Nanang Qasim Yusuf, penulis buku Unconditional Happiness, Bahagia Tanpa Syarat. Mengapa kita, Anda, saya, semua harus menemukan unconditional happiness, bahagia tanpa syarat? Karena bahagia itu adalah energi terbesar yang harus dimiliki oleh semua dari kita. Kalau dalam batin kita, hati kita ini nggak bahagia, akan berpengaruh kepada di luar dari kita. Seorang istri yang di dalam batin dia nggak bahagia, Baik ya, teman-teman yang great, sahabat-sahabat yang luar biasa ya. Jadi S yang pertama adalah bahagia tanpa syarat. Dan ini yang harus kita rawat, teman-teman, sahabat-sahabat yang great ya. Karena bahagia itu ternyata menarik rezeki, teman-teman hebat. Saya ingin contohkan ya, pengalaman nyata saya. Waktu saya masih jadi seorang office boy, marbot, dan petugas kebersihan di masjid, saya setiap pagi setelah saya udah dandan, sudah rapi, ngepel, saya akan ke kampus. Dulu badan saya kurus sekali, sehingga saya harus kelihatan gemuk. Caranya adalah menggunakan kemeja panjang saya double-in, celana panjang saya double-in juga. Dan ya jalan saya pura-pura ya seperti kenyang, padahal sedang laparnya luar biasa. Kadang-kadang puasa saya bukan lagi puasa Senin dan Kamis, lebih karena the power of kepepet. Ya, karena nggak ada makanan, saya pilih untuk puasa. Tapi apa yang terjadi kalau saya ke kampus, saya selalu menyapa wajah teman-teman saya dengan auranya aura kasih, dan saya tos teman-teman saya, apa kabar, tos. Teman-teman saya pada curiga ke saya, bahkan pada iri ke saya, cemburu, ya cemburu positif. Nang, lu rumahnya enak amat ya tinggal di masjid. Tiap hari makannya nasi uduk terus ya.
itu lu nggak pernah sedih deh kalau lihat kita di sekolah, di kampus. Wajah saya yang wajahnya auranya aura kasih, pada sedang nahan perut saya, sedang lapar luar biasa. Ya, saya bilang iya, enak banget, alhamdulillah enak banget, enak. Ajak-ajak gua dong kerja di masjid, jadi apa aja kan, apa yang penting makan enak deh, ajak-ajak gua dong. Jadi wajah saya ini adalah energi. Orang langsung mencuriga kepada saya bahwa saya adalah orang yang sedang bahagia, padahal sebenarnya kebalikannya. Nah, pertanyaan saya buat teman-teman, wajah apakah yang Anda tunjukkan ketika bertemu dengan anak-anak Anda? Apakah aura kasih atau aura apa? Kasihan. Ya, karena banyak orang suasana COVID ini ketika dia pulang ke rumah, ketika dia baru buka gerbang, turun dari mobil, wajahnya itu wajah yang capek sekali, sampai anak paling besar langsung bilang seperti ini, Bu Maya. Dek, jangan gangguin mama ya, mama lagi capek, mama lagi bete, ya, mama lagi ada masalah. Dan kalau dibiarkan selama berapa hari? 21 hari akan menjadi new habit dan lama-lama menjadi sebuah nasib teman-teman hebat. Jadi sahabat-sahabat yang luar biasa, teman-teman yang great ya, cobalah kendalikan ya apapun keadaannya, teman-teman yang great, selalu kita tunjukkannya adalah auranya adalah aura kasih. Ya. Apa ini Bu? Oke. Bu Anita alhamdulillah sudah baca My Name is Nakoy. Oh, tepuk tangan dong. Ya, jadi tadi yang diceritakan betul ya Bu Anita ya. Kisah nyata tadi dan ternyata menjadi rezeki benar ya. Teman saya itu Bu Anita dia naik motor Ninja RR ke kampus itu beloknya aja bahkan Rossi kalau dia Valentino Rossi karena tajam sekali. Pada saat dia parkir depan kelas langsung dia lepasin helmnya, jaketnya, jalannya lemas aja ke bawah. Langsung teman-teman bilang di kelas itu, lihat deh teman kita lagi punya masalah. Kok lu tahu? Itu lihat mukanya romanya sedih amat gitu. Ya, belum sampai kelasnya sudah dikatakan lagi punya masalah. Jadi lagi bangkrut ya, lagi sulit-sulitnya keadaan COVID-19 ini, jangan sampai orang mengatakan kepada Anda lagi sedih ya, lagi susah ya, jangan sampai. Tapi biarkan orang mengatakan kayaknya yang lain sih pada susah, lihat ibu kok semakin senang sih. Maju ya usahanya. Bilang aja amin teman-teman. Tepuk tangan dong teman-teman yang great ya. Sahabat-sahabat yang luar biasa ya. Sahabat-sahabat yang luar biasa, maka di dalam self awareness bab pertama saya tulis bahwa di mana pikiran tertuju, disitulah energi akan mengalir teman-teman ya. Itu bagian dari pelatihan 3 hari nanti ya teman-teman yang great. Yang kedua, S yang kedua adalah sedekah dengan bahagia. Ya. Biasanya ada kadang-kadang orang sedekah tuh ketika kepepet ya. Sedekah tuh ketika kemudian di masjid disebutkan yang lain-lain tinggal satu nama itu Bapak berapa nih menyumbang ditodong gitu ya. Itu juga sekali-kali boleh. Tapi yang dimaksud sedekah di sini adalah teman-teman yang hebat, kita akan berlatih sedekah harian selama 21 hari tanpa putus. Ya, dan kalau batal kita akan mengulang kembali. Sedekahnya bukan sedekah senyum, tapi sedekah uang, sedekah duit ya, sedekah uang. Dan nanti semoga menjadi ahli sodako seperti Pak Haryono tadi. Ya, kalau nggak berbagi itu rasanya gimana Pak Haryono? Kangen sekali kalau nggak berbagi itu. Kayaknya tuh berbagi terus ya, teman-teman hebat ya. Dan sahabat-sahabat yang luar biasa itu adalah sedekah harian. Ya, dan hariannya nggak boleh putus selama 21 hari. Tujuannya adalah ya agar nanti ya teman-teman kita betul-betul terbangunlah karakter hebat tentang sedekah teman-teman yang great. Karena orang-orang yang biasa sedekah itu bukan karena knowledge, tapi karena habit, karena kebiasaan teman-teman itu. Ya, mungkin ada di antara Anda punya orang tua yang tetap dia sedekah walaupun dia ngutang karena udah senang sedekah gitu. Ya, ada tetangganya susah dia ngasih sedekah. Ya, teman-teman yang great dan apalagi sedekahnya dengan bahagia. Kalau orang sedekah bahagia pengennya ngasihnya dikit atau banyak? Ya, banyak ya. Waktu saya membantu ibu yang tadi punya utang 4 miliar, sikap sih dia bisa, Pak Haryono. Yang nggak bisa itu sedekah.
Karena di dalam otak dia, sayalah yang layak disedekahi, Pak. Anakku nggak tahu sih punya utang 4 miliar. Anakku nggak tahu sih saya tiap hari makan mie rebus. Anakku nggak tahu sih tiap hari saya ganti-ganti telepon anakku sama debt collector. Anakku nggak tahu sih bagaimana malunya saya ditagi-tagi sampai semuanya habis, Pak. Dia bilang, saya nggak tahu, Bu. Tapi yang saya tahu adalah saya pengen bantu ibu lunas utang 4 miliar. Ibu mau nggak praktekin? Gitu. Kalau nggak mau, ya udah. Kemudian ya udah Pak Noko saya praktekin ya. Oke. Hari pertama. Latihan pertama adalah ibu nggak boleh mengeluh, ibu nggak boleh wajahnya sedih, ibu nggak boleh wajahnya aura apa tadi? Kasihan. Pada hari pertama dia praktek di kontrakan, yang nggak pernah nyapa tetangga kontrakan, dia pagi-pagi keluar kontrakan dulu, keluar kamar di siapa? Pagi Mbak, pagi Pak, pagi Om, berangkat dulu ke kantor. Orang pada melongo kalau dibuat drama itu pada bongong aja gitu, kalau dibuat film lamar itu Bu Anita. Ya, ada yang bilang, tumben, sudah lunas ya utangnya. Bilang aja Amin. Pak Nakoy, orang malah bilang saya kayak gitu. Amin aja, jadiin positif aja gitu. Terus dia ke kantor yang lewat belakang, sekarang lewat depan. Apa kabar Pak Satpam? Tos. Satpam nggak pernah ditos tuh, ben-ben dalam hati. Ibu kenapa Bu? Udah beres ya masalahnya? Amin, amin. Terus dia masuk ke ruang rapat, kata bosnya, siapa mau presentasi? Saya aja, Bu. Nggak usah ibu ya Bu, yang lain aja. Saya aja Bu, nggak usah Bu. Maksa akhirnya bos bilang, bener ya, tapi nggak boleh ngecewain. Habis presentasi, klien nelpon bosnya. Seneng hasilnya. Kemudian bosnya bilang, emang udah beres ya masalah utangnya? OTW bros, lagi proses. Nah dia akhirnya punya sikap siap menghadapi masalah, teman-teman hebat. Karena biasanya otak kita, ada namanya otak 3-in-1 dalam buku Seven Wonders. Ini otak reptilia, otak mamalia, dan otak neokortex ya, yang bagian tengah sini. Otak reptilia tugasnya cuma 2, hadapi atau lari. Nah, orang kalau punya masalah, yang bekerja itu otak bagian bawah ini namanya otak reptilia. Cuma 2 cirinya, hadapi atau lari. Coba lihat kalau Bapak Ibu punya masalah. Kalau siap hadapi, kalau nggak siap ngapain? Kabur. Ibu Bu Anita masuk ke makam di daerah Ciputat, nggak ada lampu, suara kresek. Ngapain itu kira-kira? Kabur. Ada tembok 1 meter diapain? Dilewat. Ya, teman-teman luar biasa. Jadi sama. Ada orang lagi punya masalah, lari dari masalah dengan cara apa? Dengan cara liburan. Lesir, kemana. Dia pikir liburan bisa buat selesai masalahnya. Pulang-pulang masuk rumah, masih bawa masalah. Ada orang kemudian ketika punya masalah, lari kepada ya makanan. Makan terus. Ya. Ada teman saya sebelum ada COVID, kalau punya masalah, nonton bioskop. Sehari bisa 2 film dia tonton. Kadang-kadang dia ulang lagi. Dia pengen masalah dia itu selesai. Nggak selesai juga teman-teman hebat. Jadi masalah itu selesai kalau Anda hadapi masalah itu. Silakan boleh catat. Masalah selesai kalau Anda apa tadi? Hadapi masalah. Bukan lari dari masalah. Contoh, orang lari dari masalah adalah mantan ketua DPR RI. Namanya Setia Novanto. Karena lari dari masalah, dari KPK sampai nabrak tiang listrik. Biar kemudian terlihat sakit dan terbebas dari KPK. Namanya lari dari masalah. Jadi kalau Anda punya masalah anak, hadapi. Tinggal bagaimana cara menghadapinya. Ikuti 82 ini. Anda punya masalah, ya jangan pura-pura nggak punya masalah. Anda sadari bahwa Anda punya masalah. Kemudian bagaimana cara menghadapi masalah. Waktu masalah saya adalah bapak mertua saya. Yang tadi Bu Anita sudah baca novelnya. Mertua saya minta saya menceraikan putrinya karena mantu yang nggak pantas, mantu yang nggak layak, mantu yang miskin, mantu yang nggak layak dibanggakan. Dan itulah masalah saya. Sehingga waktu itu saya 21 hari masalah saya cuma 1. Saya pengen mertua saya suka dengan saya. Masalahnya kata Encang di dalam novel saya, cuma 1 yang membuat mertua lu senyum. Cucu. Lagian lu kenapa itu nikah nggak punya cucu, nggak punya anak, malah ditahan-tahan setahun ini. Harusnya punya cucu, malah nggak punya cucu. Saya bilang, Cang, kalau cucu pertama sih mungkin wow kali, Cang. Cucu sudah 15. Biasa aja kali. Kata Encang Haji, Encangnya saya itu bilang, iya ya,
Gua juga sudah banyak cucu, biasa aja tuh, ada lahiran lagi, ya kayak cucu pertama. Berarti lu nggak punya cara lagi, Nak. Lu pasti dibenci sampai dia mati juga. Nah, saya bilang, pulang-pulang dari Incang itu, bagaimana ya kalau mertua saya punya cucu pertama kali kembar. Dan datang dokter bilang, Possible. Datang ke teman bilang, gak usah ngarang deh. Emang kenapa sih anak satu juga udah beruntung? Dua-dua gitu. Ya, saya bilang kalau satu nggak nendang buat mertua saya, udah banyak. Tapi kalau cucu kembar, mungkin mertua saya bisa rubah hidupnya. Pada tanggal 7 Mei 2007, ada bayi kecil 2 kilo, 2 kilo. Dan mertua saya bilang kepada anak perempuannya, istri saya, lu kalau nikah sama yang kemarin, walaupun kaya, orang Betawi, belum tentu gua punya cucu kembar seperti ini. Sejak punya cucu kembar, baru saya menjadi mantu yang dirindukan. Ya, tepuk tangan dong teman-teman yang luar biasa ya. Kadang-kadang saya bawa ke kontrakan, jangan pergi jauh-jauh, cucu gua tinggal di sini, lu nggak boleh pergi, rumah gua buat lu aja gitu. Semuanya harta tuh udah lupa semua. Yang penting cucunya nggak boleh pergi. Cucunya kembar, satu pipis, satu-satu kebayang ya teman-teman luar biasa. Ya, Anda tadi sudah lihat bagaimana putri kembar saya ya, teman-teman luar biasa. Nah, ini teman-teman yang hebat ya, teman-teman yang luar biasa. Dan ya, bagaimana kemudian menjadi mungkin impossible, walaupun kata banyak orang mustahil, teman-teman luar biasa. Kata orang adalah nggak mungkin, teman-teman yang kulit. Jadi sahabat-sahabatku yang luar biasa ya, teman-teman yang hebat, sahabat-sahabat yang kulit ya, dan setiap orang pasti punya masalahnya. Tinggal ada yang lari dari masalah, ada yang kemudian menghadapi masalah. Jadi sekarang Anda kenali masing-masing, kira-kira tantangan Anda apa sih? Oh, masalah saya itu sebenarnya adalah perasaan takut terus, kayak Pak Haryono, ketakutan yang berlebihan. Masalah saya itu adalah penyakit saya ini, diabetes. Nah, itu Anda kenali dulu, itu Anda harus terima. Di dalam buku One Minute Awareness namanya Sutenic. Syukuri, apalah Pak Haryono? Terima, apalagi? Nikmati. Sutenic, Pak. Ya. Jadi Bu Anita baca buku One Minute Awareness. Namanya Sutenic. Syukuri, terima, dan nikmati. Ya, masalah saya penyakit diabetes. Nah, itu Anda syukuri dulu, terima dulu, baru nikmati, baru kemudian bagaimana cara menghilangkan, melawan penyakit itu. Menurut saya, teman-teman yang kena COVID juga, saya coaching dari telepon, pada lulus juga, lulus keluar dari rumah sakit, alumni-alumni COVID, ya. Dari mulai yang sampai batuknya parah, sampai hanya gejala, tanpa gejala ya, teman-teman hebat. Sahabat-sahabat yang kulit. Jadi teman-teman yang luar biasa, sahabat yang kulit ya, kenali tadi masalahnya, kemudian ya tadi sikapnya harus luar biasa, kemudian sedekah dengan bahagia, dan yang ketiga, yang ketiga adalah yang nggak boleh putus adalah disebut dengan selalu afirmasi. Selalu afirmasi positif, teman-teman hebat ya. Selalu afirmasi positif. Afirmasi itu artinya kalau bahasa simpelnya, nanti kalau di Seven Awareness malah tadi Pak Haryono sudah bocorin itu, ya berapa ribu kata-kata negatif itu diambil dari buku Seven Awareness, betul Pak Haryono ya? Ya, semakin bertambah usia semakin banyak kata-kata negatif. Ya. Betul Pak Haryono ya? Betul, Coach. Pegang bukunya nggak? Ada. Mana? Halaman 200. Coba bacakan, kasih tahu ke teman-teman yang mungkin singkat aja. Usianya berapa dan kemudian berapa juta kata negatif. Oke, baik Coach. Contohnya ya, usianya. Nah, bukunya kelihatan Pak? Bukunya nggak kelihatan? Ada nih. Biar. Oke. Ya. Contohnya usianya 70 tahun ya. Ya. 11.592.000 kata negatif kalau usianya 70 tahun. Itu Coach. Contohnya ya. Kita mau tanya ke yang muda di sini. Ya, mana ya? Ya. Dari Mbak Hongkong. Mbak Hongkong tadi siapa Mbak Hongkong? Yang muda saya muda. Kurnia ya. Jadi poinnya adalah semakin bertambah usia, ya semakin banyak kata-kata negatif. Maka ya beruntunglah Bu Ros, Pak Bambang, ya karena beliau berhasil membuang kata-kata negatif menjadi kata-kata positif. Kadang-kadang pikiran tuh, kadang-kadang ya, contoh ya,
yang namanya pensiun, ya, yang namanya sudah usia 70 tahun, pikiran tuh kadang-kadang ngasih datanya apa? Penyakit banyak, nggak bisa ngapa-ngapain. Betul ya Bu Ros ya? Ngerepotin keluarga, ya, enggak kalau ya enggak, maksudnya manfaat juga berkurang, ya, tidak bekerja lagi, nggak usah menghayal punya usaha, ya, dikit lagi juga apa? Mati. Pikiran-pikiran itu kadang-kadang muncul di situ. Nah, sekarang Bu Ros di usia 71 tahun justru malah diminta afirmasinya seperti usianya 15 tahun. Ya. Dalam sebulan ya, yang 3 hari. Alhamdulillah. Maka Alhamdulillah. saya sering dikirimi produknya beliau ini di saya di Nako Center, yaitu jahe. Saya suka jahe dan setiap saya kalau malam tahajud itu saya minum jahe itu sebelum itu. Jadi jahe jadi saksi nanti di akhirat tentu ya. Tepuk tangan dong teman-teman luar biasa ya. Teman-teman yang great, sahabat-sahabat luar biasa. Jadi teman-teman yang great itu usia 70 tahun. Usia kita yang muda juga sama, yang belum bekerja. Ya, ganggu orang tua, ngerepotin orang tua, malu orang tua, sudah lulus kuliah tapi udah bekerja, ngumpul semua kalimat-kalimat negatif itu. Ya, menikah, banyak lagi masalah baru dalam pikiran kita, ya. Ya, sudah nikah, belum bisa bagian pasangan, ya, ngontrak, ya, kontraktor, ya, ngumpul ya, banyak sekali. Maka kemudian ya kita harus pandai-pandai puasa kata-kata negatif selama 21 hari. Ternyata Mbak Kurnia misalnya sudah hari ke-19, selalu positif, tiba-tiba hari ke-20 tuh, kesel banget sih hari ini. Sebel, berarti batal. Ya, harus dari yang pertama lagi. Tapi batal tuh jelek nggak? Enggak, malah nguatin. Siapa sih contohnya? Contohnya adalah istri dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, namanya Ibu Hajar atau Siti Hajar. Ketika mencari air di padang tandus dari gunung namanya Sofa ke gunung namanya Marwah, lari 7 kali, nggak dapat, terus bolak-balik, terus tiba-tiba anaknya mengetuk kakinya ke bumi, langsung keluarlah ya air kecil dan kemudian menjadi air Zam-Zam, teman-teman. Tepuk tangan dong sahabat-sahabat yang great ya. Jadi Anda mempraktekkan 21 days, mungkin nggak langsung ke Anda rezekinya, mungkin langsung ke anak Anda. Ada di sini Mbak Bu Yupi kenal dengan Pak Jubaili, betul Bu Yupi ya? Pak Jubaili itu dia praktek 21 days pertama, anak paling tuanya malah lulus S3 itu di Bangkok. Kemudian dia praktek 21 days kedua, anak yang laki-laki yang tadinya nggak mau lulus S1 skripsi, malah sudah datang ke saya, udah lulus S1, malah sekarang udah bekerja. Jadi tidak ada yang sia-sia. Anda praktikkan 3S, konsisten, walaupun kadang-kadang nggak langsung ke Anda cek lebih luas, oh ternyata berdampak kepada anak saya. Lebih rajin sholat, rezekinya lebih longgar. Anda sih mungkin sama aja gajinya mungkin penghasilannya, tapi anak Anda omsetnya makin bagus. Yang tadinya sakit malah sembuh. Lihat Bu Ros kemarin, itu salah satu bukan kebetulan, Bu Ros sudah praktekkan anaknya yang dioperasi sehat juga. Ya. Betul nggak Bu Ros? Ya? Ya, betul. Apakah kemudian kita terpisah? Tidak. Setiap perbuatan kita tuh dynamic, nyambung dengan semuanya, teman-teman luar biasa. Sahabat-sahabatku yang great. Jadi teman-teman, tepuk tangan dong buat kita semua ya, teman-teman yang great. Pak, saya sudah lulus 21 hari, saya berhenti sedekah ya. Jangan dong, teman-teman. Lanjutkan lagi terus ya, sampai kita wafat, insya Allah. Amin ya. Kebiasaan yang penting kita jaga, hingga nanti di surga kita punya kafling bersama-sama nih. Saya bertemu dengan Bu Yupi, bertemu dengan semua ini, karena kita punya kebaikan-kebaikan yang kita jaga, teman-teman hebat ya. Sahabat-sahabat yang great. Mumpung di dunia masih ada nasihatin, mumpung di dunia masih ada teman, mumpung di dunia masih ada saudara yang masih ngingetin, kalau di sana sudah selesai, teman-teman yang great. Mumpung di dunia masih ada webinar, betul ya, masih ada Zoom bersama, ngingetin bersama ya. Maka ya Bu Kurnia, thanks ke Mbak Joplo ya, doain Mbak Joplo semoga nggak jomblo lagi ya, punya keluarga yang bahagia nanti, amin Allahumma amin. Tepuk tangan dong teman-teman yang great ya. Itu adalah 3S teman-teman, dan kita sepakat hanya punya berapa alasan? 1 alasan. Pertanyaan saya buat Mbak Maya, Bu Maya, kira-kira kalau ini penting dan bagus, siapa sih orang yang harus Anda ajak berikutnya? Itu udah terpikir. Makanya Bu Ros itu kayaknya sudah terpikir juga nih.
Bu Maya nih ya. Maka ya jadikan sebagai amal aja ini, artinya sebagai amal. Semoga ini kita nolong orang untuk berubah, semoga menjadi pahala kita juga, amin. Ya, karena kalau bicara pahala yang lainnya agak berat. Sholat baru Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Handphone bunyi ter. Telepon siapa? Baru rokat pertama sudah yang telepon siapa? Ya, jadi sholat pun nggak bisa khusus. Puasa, zakat, bahkan haji juga sama, teman-teman yang kulit ya. Teman-teman luar biasa, sahabatku yang kulit. Jadi ini kita coba 3S dan kita sudah sepakat hanya punya berapa alasan tadi? Satu alasan, yaitu tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Kemudian yang berikutnya, ya ini saya juga testimoni pribadi. Saya 2 tahun lalu ingin punya anak laki-laki. Saya punya 3 putri, ya. Kemudian saya ingin punya anak laki-laki dan saya ambil buku 21 Days. Saya praktekkan 3S tersebut, ya. Dan saya betul-betul mintanya kepada Allah. Setiap habis sholat tahajud, saya akan bilang, Alhamdulillah ya Allah, saya punya anak laki-laki yang ganteng, yang putih, yang menjadi penerus buat saya di masa depan saya. Dan sekarang saya punya anak laki-laki berusia 1 tahun bernama San Shah Aryan Nakhoy. Sekarang menjadi produk bisnis kuliner saya namanya San Korean Food. Jadi nanti Bu Yupi boleh mampir Bu Yupi ya kalau ke Nako Center ya biar merasakan makanan Korean Food ala San. Menjadikan satu brand produk San Shah Aryan. Ternyata di Korea itu San artinya gunung, puncak. Jadi ya udah sekaligus saja San ya teman-teman yang kulit. Jadi hidup saya tuh saya prakteknya. Saya boleh mampir, Coach. Gimana? Saya boleh mampir. Boleh dong, alumni boleh mampir. Silakan ya. Tinggal tulis saja Nakoya Center. Nanti jamunya. Pokoknya istilahnya saya juga baru paham. Ada ramyeon, ada kimchi, ada apa gitu loh. Ya dan nanti kita kimchi, sambel. Ya kita insya Allah malah ada planning ya Bu Yupi ya. Jadi di sini kan ada kursus Koreanya. Kita nih setiap 3 bulan kalau nanti COVID selesai, kita justru latihannya nanti di sana di Korea sambil jalan-jalan gitu. Jadi nanti mampir juga ke Hongkong ya Mbak Joplo ya, Mbak Kurnia ya. Mbak Joplo. Baik teman-teman, tepuk tangan dong sahabat-sahabat yang great ya, sahabat-sahabat dan setelah ini tadi rumusnya 3S dan 1 jam silence, inilah 1 jam silence-nya. Jadi 1 jam itu Anda diminta untuk memiliki waktu 60 menit waktunya untuk Anda sendiri. Kalau bahasa anak gaul namanya me time, betul ya. Me time-nya bukan di apa namanya? Di salon, bukan nonton sinetron, tapi me time-nya adalah yang berkualitas. Oke, sebelum saya lanjutkan, coba berpikir punya nggak waktu 1 jam tanpa diganggu untuk program ini. Saya sibuk Pak, alasan, betul ya? Ya, coba 1 jam. Boleh sebelum tidur, boleh setelah bangun tidur, boleh setelah sholat subuh. Tapi kalau orang nanya, yang terbaik mana Pak Nakoy? Yang terbaik adalah ketika dilakukan setelah sholat tahajud. Ya, apakah di luar sholat tahajud? Boleh, boleh. Tapi kalau yang terbaik mana? Setelah sholat tahajud. Nah, yang disebut gagal adalah kalau dalam 24 jam Anda tidak mengisi buku ini dan tidak mengikuti panduan ini. Jadi 3S dan 1 jam silence. Ya, teman-teman yang great. Apa itu 1 jam silence? Kita sama-sama baca, kita sama-sama ikuti polanya. Ya, 1 jam itu 60 menit. 60 menit itu nggak lama. Kadang-kadang habis oleh nonton TV. Kadang-kadang habis oleh ngobrol. Kadang-kadang habis macet. Betul ya, wanita? 60 menit itu singkat, teman-teman. Kita lihat sahabat-sahabat, ya, refreshing your life in 21 days. Refresh ya, refreshing. Teman-teman yang luar biasa. Ya, karena banyak orang yang sebenarnya ya, dia refreshingnya adalah badan. Bukan hidupnya, teman-teman yang great. Refreshing, teman-teman yang luar biasa. Nah, lihat ya, sahabat-sahabat yang great, refreshing sebentar 1 jam, tapi dahsyat teman-teman yang great. Ya, in 21 days kita refresh. Kalau misalnya Anda
punya handphone. Kadang-kadang handphonenya lola, lambat, lelet. Kadang-kadang diapain oleh tukang handphone. Saya refresh ya Bu, betul ya? Saya ya, Anda bawa laptop. Aduh, laptop saya nih, aduh, udah nggak kuat lagi, dilelet banget Mas. Masih bilang, saya refresh boleh Bu ya? Saya hapus beberapa file yang nggak penting. Saya bilang boleh ya. Jadi teman-teman yang great ya, ini adalah panduan dengan 3S dan 1 jam silence. Ya, apa itu refreshingnya? Pertama, ya, ada 60 menit itu isinya adalah seperti ini. Ya, 30 menit. 30 menit itu adalah kita isi untuk the art of duty. Apa itu? 10 menit membuat evaluasi, 10 menit membuat rencana, 10 menit membuat ya yang namanya visi. Dan itu ada di dalam buku 21 Days to be Transhuman. Ya, coba saya minta Bu Rosmida, boleh buka halaman 38 Bu? Atau siapa alumni yang lain yang sudah punya ya. Dan kita doakan untuk Mbak Zoplon yang berafirmasi mengirimkan buku lebih awal di Hong Kong. Amin ya Mbak Zoplon. Ya. Siap Coach, ada Coach. Oke, halaman 38 itu apa itu? Awareness Day berkaitan dengan dari atas ya? Ya, isinya apa aja? Evaluasi gitu. Evaluasi, rencana harian, rencana jangka pendek, rencana jangka panjang. Oke, coba bukunya diperlihatkan, mau difoto. Ibunya juga. Nah, thank you Bu. Ya, teman-teman sahabat-sahabat yang great. Nanti kalau bukunya udah sampai, tolong difoto ya sebagai informasi bahwa bukunya sampai teman-teman yang great ya. Yang kedua sebagai kenang-kenangan juga ya. Teman-teman luar biasa, sahabat yang great. Jadi ya ada orang yang melakukan evaluasi tiap hari. Ada orang melakukan perencanaan tiap hari. Ada orang membuat visi tiap hari. Nah, saya melakukan ini tiap hari juga. Jadi saya membuat visi itu tiap hari. Tulis aja walaupun banyak yang belum tercapai. Ya, jadi kayak Mbak Joplo juga sama. Tulis aja, jangan ragu, jangan takut ya teman-teman yang great. 30 menit membuat evaluasi, 10 menit evaluasi, perencanaan dan visi. Ya, misalnya saya misalnya punya visi adalah ingin membuat namanya Nako University, kampus, belum ada. Saya tulis tuh tiap hari, Nako University, Nako University, Nako University, di buku 21 Days itu, selama 21 hari. Ya, teman-teman yang luar biasa, sahabat yang great. Itu juga sama ya, jadi teman-teman nanti tulislah, boleh tulis sesuatu tadi ya, teman-teman tentang 30 menit pertama ya, refreshing, silakan. Yang baru gabung boleh tulis ya, silakan boleh catat tadi ya, teman-teman yang great. Ya, refreshing your life in 21 days ya, refresh teman-teman. Ya, kemudian sahabat-sahabat yang luar biasa, kemudian tadi kita sudah habis 30 menit ya. Kemudian kita berikutnya kita geser kepada yang namanya adalah ya 20 menit, the art of knowledge. Teman-teman yang great ya. The art of knowledge, sahabat-sahabat yang luar biasa. Teman-teman ya. The art of knowledge ini adalah apa itu the art of knowledge? 15 menit membaca buku. 15 menit baca buku. Ya, jadi buku ini yang Anda akan dapatkan dibaca sehari hanya 15 menit. Tapi nggak boleh putus selama berapa hari? 21 hari. Ya, Kak Kurnia, kemudian Bu Maya ya, agar menguatkan mental teman-teman yang great. Yang berikutnya adalah the art of contemplation ya. The art of contemplation artinya Anda diminta untuk melakukan afirmasi selama dalam 10 menit itu terakhir. Jadi bukunya nanti ditutup dan Anda mulai mengafirmasikan teman-teman hebat. Misalnya ada nulis di sana orang tua saya sehat dari penyakitnya. Maka afirmasinya adalah alhamdulillah ya Allah, ibu saya sehat. Ya. Misalnya Anda punya anak yang sedang bandel-bandelnya. Afirmasinya adalah alhamdulillah ya Allah, anak saya soleh. Ya, pada saat ngomong itu keadaannya masih terbalik, nggak masalah. Ya, waktu itu saya mengatakan alhamdulillah ya Allah, saya punya anak kembar, walaupun rasanya impossible ya, teman-teman yang great, sahabat-sahabat yang luar biasa. Teman-teman, sahabat-sahabat yang great ya, Anda boleh catat kalimat afirmasi yang ada di layar ini.
Kalimatnya adalah Alhamdulillah ya Allah saya sehat. Alhamdulillah ya Allah saya kaya, bebas hutang. Alhamdulillah ya Allah saya bahagia. Alhamdulillah ya Allah keluarga saya sukses. Silakan. Alhamdulillah ya Allah saya sehat. Tulis di situ ya. Jangan hanya dipoto, tulis ya. Alhamdulillah ya Allah saya kaya, bebas hutang. Ya. Karena yang seringkali menggendong kita adalah hutang ya. Kemudian alhamdulillah ya Allah saya bahagia. Kemudian alhamdulillah ya Allah keluarga saya sukses. Teman-teman yang great, sahabat-sahabat luar biasa ya. Dan teman-teman, sahabat-sahabat, dan ini Anda afirmasikan setiap hari selama berapa hari? Kalau Anda lupa, harus ngapain lagi? Ulang dari awal. Kalau malas ngulang, ingat ceritanya Siti Hajar. Namanya Sa'i. Dari Sofa Marwah. Sofa Marwah. Selama berapa kali? 7 kali. Dekat nggak jaraknya? Jauh. Pak, sekarang di Mekah enaknya pakai AC. Sekarang. Bayangkan waktu itu Nabi Ibrahim. Nggak ada AC, nggak ada lampu. Ya, teman-teman luar biasa ya, sahabat yang gitu. Baik teman-teman, sahabat-sahabat, sekarang saya minta Anda semua taruh pulpennya, taruh kertasnya, pulpennya taruh kertasnya, dan sesi akhir ini boleh buka videonya teman-teman yang great ya, sahabat-sahabat ya. Dan kita akan memantulkan sahabat-sahabat yang luar biasa kalimat-kalimat positif ini ke dalam kehidupan kita, dan semoga menghapus tadi yang disebutkan oleh Pak Haryono. Ada yang jutaan-jutaan, betul ya Pak Haryono ya? Jutaan-jutaan kalimat-kalimat negatif. Makanya Bu Novia ya, kadang-kadang saya lihat kenapa sih guru sekarang ya sudah makin bagus sejahteraannya, penghasilan makin bagus, tapi tetap aja kadang-kadang auranya aura kasihan. Ternyata memang belief-beliefnya itu harus diperbaiki. Banyak sampah-sampah yang digendong ya, yang kemudian negatif, teman-teman hebat. Nah, saya doakan semoga ya kita semua menjadi manusia-manusia unggul, manusia-manusia di atas rata-rata. Kita akan memantulkan kalimat ini, teman-teman hebat, ya kita pantulkan agar kemudian menjadi pantulan yang baik buat kita. Ya, nanti kalau dalam seven awareness, contohnya seperti ini. Kalau Anda datang ke tebing teriak kayak gini, saya malas, mantulnya apa? Las. Saya capek, mantulnya apa? Enggak ada. Anda bilang saya capek, mantulnya enggak ya. Pasti mantulnya seperti yang kita ucapkan, teman-teman hebat. Coba 21 hari ini kita jaga sikap bahagia tanpa syarat, juga sedekah. Ketiga apa? Kita selalu afirmasi positif. Afirmasi positif ya. Teman-teman yang great, sahabat-sahabat luar biasa ya. Teman-teman, kita sama-sama pantulkan teman-teman yang great ya. Sahabat-sahabat yang luar biasa ya. Teman-teman, sahabat-sahabat yang great, ada peserta yang baru join di saat mau selesai ya. Namanya Pak Satrio. Artinya beliau baru gabung. Pak Satrio, selamat datang Pak Satrio ya. Selamat datang Pak Satrio ya, yang baru bergabung, teman-teman yang great. Baik sahabat-sahabat, kita jaga 3S ya. S pertama adalah sikap bahagia tanpa syarat. S kedua apa? Selalu sedekah dengan bahagia. Ketiga apa? Sedekah dengan bahagia. Ketiga adalah selalu afirmasi positif. Nah, ini adalah contoh afirmasi positif, teman-teman yang great, sahabat-sahabat luar biasa ya. Teman-teman, kita akan pantulkan dan kita akan ulang sebanyak 3 kali ya. Anda mohon kepada Allah semoga hakul yakin. Semoga hakul yakin ya. Kita baca Al-Fatihah untuk doa kita ini ya. Sama-sama Al-Fatihah. Baik sahabat-sahabat yang hebat, kita sama-sama pantulkan 1, 2, 3. Alhamdulillah ya Allah, saya sehat. Alhamdulillah ya Allah, saya kaya, bebas hutang. Alhamdulillah ya Allah, saya bahagia. Alhamdulillah ya Allah, keluarga saya sukses. Ulang lagi. Alhamdulillah ya Allah, saya sehat.
Alhamdulillah ya Allah, saya kaya, bebas hutang. Alhamdulillah ya Allah, saya bahagia. Alhamdulillah ya Allah, keluarga saya sukses. Lagi. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, saya sehat. Alhamdulillah ya Allah, saya kaya, bebas hutang. Alhamdulillah ya Allah, saya bahagia. Alhamdulillah ya Allah, keluarga saya sukses. Amin. Amin. Rasakan, syukuri, nikmati. Perbuatan syukur itu teman-teman. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah saya kaya. Alhamdulillah ya Allah saya bahagia. Alhamdulillah ya Allah. Sahabat-sahabat yang murid, amin Allahumma amin. Teman-teman, kita kuatkan dengan sedekah. Tidak putus 21 hari. Kita kuatkan dengan sikap bahagia tanpa syarat selama 21 hari. Semoga rezeki datang kepada Anda berlimpah-limpah. Baik rezeki uang, maupun rezeki kesehatan, rezeki keluarga, rezeki ilmu. Jadi Rasulullah bersabda tadi saya bacakan bahwa ya bahwa aballahu ayarzuqa abdahul mu'min illa min haitsu la yahtasib. Ya, bahwa Allah nggak ngasih rezeki kepada orang yang mukmin kecuali rezeki yang dia dari sangka-sangka. Semoga rezeki yang sangka-sangka kita sudah siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, rezekinya banyak, rezeki yang dadakan, rezeki yang membuat kita belum selesai bersyukur datang lagi. Sehingga kalimatnya adalah alhamdulillah ya Allah atas. Teman-teman yang hebat, sahabat-sahabat yang great, terima kasih teman-teman. Tepuk tangan dong, sahabat-sahabat yang great ya. Dan yang terakhir, teman-teman, sebelum kita tutup, ya, selamat datang Pak Satrio ya. Minggu depan Pak Satrio boleh ikut lagi atau nanti bisa ya dilihat, nanti ada rekamannya, bisa dilihat rekamannya Pak Satrio ya, teman-teman yang great. Sahabat-sahabat, setelah ini kita akan menentukan satu tugas baru, adalah kita akan ya kita akan memilih satu ketua alumni di sini yang tugasnya adalah menjadi koordinator ketika ada informasi-informasi. Ya. Kira-kira menurut teman-teman di angkatan 26 siapa yang siap atau siapa yang teman-teman tunjuk menjadi ketua kelas di angkatan 26? Jangan cepat, ya. Saya minta yang angkatan 26 boleh merem 1 menit aja. Dan bayangkan siapa nama yang akan disebutkan, buka mata langsung tunjuk satu nama. Siapa yang paling banyak namanya dia ketua kelas di angkatan kita. 1, 2, dan 3. Mulai, siapa? Maya. Oke, Bu Maya. Hanya berapa alasan? Hanya berapa alasan? 1 alasan. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Bu Maya, tugasnya perhatikan, tugasnya ya ini tugasnya adalah kita akan sedekah, tapi sedekahnya adalah bukan, kita udah punya program sedekah uang 21 hari ya, kita akan sedekah ilmu kepada keluarga, saudara dan teman dengan mengadakan webinar gratis yang panitianya adalah angkatan 26. Misalnya ya nanti Mbak Maya gabung dengan teman-teman komunitas juga boleh ya, nanti buat seminar, nanti yang bicara Nako Center dan itu juga gratis, nggak ada biaya. Nanti yang sambutan Bu Maya, MC-nya nanti mungkin MC-nya Mbak Kurnia atau Bu Anita atau mungkin Bu Novia, pokoknya angkatan 26 aja ya. Kemudian nanti ya mengundang teman-teman yang keluarganya, kita sharing. Jadwalnya bisa siang bisa malam. Tapi kalau malam biasanya adalah malam Kamis minggu yang akan datang ya. Dan ada waktu seminggu teman-teman hebat. Dan mulai besok Anda akan dapat audiobooks dari Nakoi Center setiap hari selama 21 hari. Audiobooks-nya ya, teman-teman yang hebat ya, sahabat-sahabat yang great ya. Panduan 21 hari to be transhuman dalam bentuk audio, teman-teman yang hebat ya.
Dan sahabat-sahabat, ini adalah salah satu contoh bahwa audiobooks yang akan Anda dapatkan pada nanti malam atau besok ya, teman-teman yang hebat. Ini adalah audionya, dan jangan lupa kasih tulisan, kasih komen di audiobook itu ya, baik itu boleh komentar nama, boleh komentar apa yang didapatkan. Ini salah satu audiobook selama 21 hari. Setelah Anda menemukan OMA, 1 Minute Awareness, saatnya Anda menjaga momentum Anda bersama penutur kesadaran Indonesia dan Master Trainer The 7 Awareness. Nanang Qasim Yusuf mengajak Anda melakukan perubahan dengan keajaiban selama 21 hari. 21, bagaimana Anda menjadi manusia di atas rata-rata. Salam kesadaran Indonesia. Para sahabat kesadaran dimanapun Anda berada, di kota, di desa, dimanapun yang sedang mendengarkan audiobooks dari buku 21 Day to be Transhuman, 21 hari bagaimana menjadi manusia di atas rata-rata. Ini adalah buku daripada seri 7 Awareness yang merupakan buku wajib bagi kita untuk menjadi manusia di atas rata-rata. Dalam pandangan saya bahwa manusia punya pilihan. Oke, tepuk tangan dong teman-teman yang great ya, sahabat-sahabat luar biasa ya. Dan saya dan tim akan istiqomah selama 21 hari akan menjaga, merawat momentum, mengirimkan audiobooks dan juga berkomunikasi di WA selama 21 hari bersama dengan Anda. Semoga Anda juga istiqomah mempraktekkan 3S, melawan rasa malas, melawan rasa nyaman ya. Dan sahabat-sahabat yang hebat, teman-teman yang great, kita akan berjumpa di minggu depan di kelas yang sama seperti ini hari Kamis. Dan saya sarankan juga boleh ikuti yang 3 hari 7 Awareness seperti Pak Haryono tadi. Catat tanggalnya, tanggal 18, 19 ya. Semoga itu menjadi kabar terbaik buat teman-teman yang hebat, sahabat-sahabat yang great. Teman-teman luar biasa, selamat sahabat-sahabat yang hebat ya. Kita akan berjumpa di grup WA. Selamat bergabung untuk Pak Satrio ya. Selamat bergabung untuk semua teman-teman hebat. Namun sebelum saya tutup, saya mau Pak Satrio ya, Mas Satrio, saya mau mendengar Bu Maya dulu ya, memberikan sambutan sebagai ketua kelas, dan juga tadi sebelumnya kan waktu siang jam 1 mengatakan dia butuh apa tadi? Butuh sesuatu ya. Dan setelah 4 jam apa yang beliau rasakan. Dan mewakili ketua angkatan, ketua kelas angkatan 26. Ya, kita sudah 25 kelas Mbak Maya, ada profesor, ada 3 profesor juga di kelas-kelas kita ya. Dan nanti kalau ada webinar biasanya bergabung juga. Silakan Bu Maya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kepercayaan teman-teman. Sungguh ini berawal dari keluh kesah saya kepada sahabat saya Uti Rosmida. Dan saya bilang, saya ini lagi butuh obat, saya bilang gitu. Saya lagi dalam posisi tidak berdaya dan saya butuh memberdayakan diri. Bagaimana bisa kita bercita-cita memberdayakan orang lain sementara diri sendiri merasa tidak berdaya gitu, Ustaz. Dan ketika saya bercerita ke beliau, saya ceritakan semuanya, beliau bilang, ayo ikut ayo di Nakoi Center gitu. Kita untuk input memperbaiki diri dari dalam. Dan saya sadar saya sudah seringkali saya bisa ngomong menasihati orang, tapi pada titik-titik tertentu ternyata saya sangat butuh untuk support itu. Saya juga butuh untuk dikasih tahu. Dan ketika ada amanah seperti ini, maka kaburamatan indahullah antakulu malataf alun. Semoga saya bisa istiqomah dengan apa yang di PR-kan. Dan semoga menjadi suatu kebiasaan positif bagi kita bersama. Dan semoga ini adalah takdir yang Allah berikan kepada kita untuk mengawali kebaikan-kebaikan di sisa hidup kita. Untuk kembali kepada Allah, membuat persiapan terbaik dalam beramal soleh di dalam hidup kita. Terima kasih, mohon maaf atas semua kalau ada kurangnya. Dan saya sangat membutuhkan masukan dari teman-teman, dari Coach
nakoi dari teman-teman semua untuk diingatkan apabila saya salah atau harus melakukan sesuatu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman yang luar biasa ya, Mas Satrio Wibisono selamat bergabung ya. Nanti bisa lihat ya rekamannya, ulangannya Mas Satrio ya. Dan teman-teman, sahabat-sahabat yang great ya, kita akan ada di grup selama 21 hari dan terus menyebarkan kebahagiaan di grup Bina ya, grup angkatan 26, teman-teman yang luar biasa ya, sahabat-sahabat yang great. Saya berubah ya pada saat keadaan yang sangat berat ya, teman-teman yang great. Dan semoga Anda juga sama, suasana COVID ini malah Allah jadikan berkah buat teman-teman. Amin, Allahumma amin ya. Sahabat-sahabat yang luar biasa, terima kasih pada kesempatan berharga ini. Thanks untuk Bu Rosmida, tepuk tangan dong untuk Bu Rosmida ya. Thank you untuk ketua kelas kita, Mbak Maya Kirana ya. Thank you untuk dari Hong Kong, Mbak Kurnia ya. Thank you, Raul sedang bekerja. Thank you untuk Mbak Zoplo, mana Mbak Zoplo? Ya, thank you untuk Pak Haryono di Pamekasan Madura ya. Thank you. Thank you juga untuk Mas Satrio yang baru bergabung, semoga ya nanti kita ya pengen lanjut Mas, tapi sepertinya sudah selesai jam 5 ini ya. Mas Satrio, thank you udah bergabung. Thank you juga untuk Bu Arnita ya. Thank you juga untuk Bu Ros di Malang ya. Thank you untuk Bu Novia di Yogyakarta ya. Kemudian ada Gus Ud di Bintaro, Jakarta. Dr. Dina di Jakarta juga, Bu Sulastri di Yogyakarta, dan Bu Yupi di Bogor, teman-teman hebat. Sahabat-sahabat yang luar biasa, walaupun kita masih kangen, pengen bahas lagi, kita akan bertemu di 21 Days to be Transhuman. Dengarkan audiobooks pada saat mendengarkan, kalau bisa bawa catatan, dicatat dalam audiobooks. Ya, itu salah satu metodenya. Jangan hanya didengarkan sambil pakai ini lama-lama tidur. Ya, teman-teman yang great. Tapi kalau bisa catat perintah tugasnya apa, karena tugas itu disampaikan tiap hari dalam audiobook. Mungkin modal belajar Anda tuh kalau baca buku yang baca Anda, ada nggak di sini? Ngantuk ya, maka saya siapkan audio kayak radio, biarkan suara saya didengarkan ya day to day, setiap harinya itu saya latih. Semoga itu juga ya tidak membuat kita banyak alasan. Kita sepakat hanya punya berapa alasan tadi? Satu alasan, yaitu apa? Tidak ada alasan, teman-teman hebat ya. Terima kasih sahabat-sahabat yang luar biasa. Terima kasih, kita bertemu berikutnya di sesi berikutnya. Pak Satrio, mana Mas Satrio ya? Thank you ya. Nanti kita nyambung lagi ya minggu depan. Dan Anda silakan pastikan mengirim alamat di grup ya untuk pengiriman buku sesuai nama-nama yang terdaftar, teman-teman hebat ya. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup ya. Kita tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Mbak Joplo di Hong Kong.